Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herli di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau bahas lagi materi atau soal-soal atau sharing soal mungkin ya teman-teman, tentang bocoran soal SKB keperawatan CPNS 2019-2020. Oke, kita langsung aja ke soalnya aja ya teman-teman. Langsung ke nomor 1. Di sini ada soal golongan obat yang termasuk analgetik atau analgesik ya, kecuali A. aspirin, B. mebendazole, C. paracetamol, D. aminopirin, atau E. fenacetin. Oke, jawabannya yaitu mebendazole. Mari kita bahas sedikit ya teman-teman obat-obatan ini. Yang pertama ada aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau bisa dibilang juga asetosa adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri minor, antipiretik, penurun demam, dan antiinflamasi untuk peradangan. Lalu mebendazole adalah obat untuk mengatasi infeksi di dalam saluran pencernaan yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing, antara lain cacing kremi, cacing gelang, cacing pita, cacing tambang, dan cacing cambuk. Lalu yang C tadi paracetamol. Paracetamol ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, dan untuk mengurangi demam. Yang D aminopirin termasuk dalam golongan obat analgesik. Seperti obat analgesik lainnya, obat ini juga mempunyai fungsi yang sama sebagai penghilang rasa sakit. Lalu yang selanjutnya ada E fenacetin, adalah salah satu jenis persenyawaan kimia. Senyawa kimia ini merupakan obat untuk mengobati demam. Fenacetin sering dijumpai dalam kombinasi dengan asam asetil salisilat dan kafeina. Pada pemakaian yang dilakukan secara berlebih dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini yaitu B ya teman-teman, mebendazole, obat yang selain analgetik ya teman-teman. Oke, gimana? Sudah jelas teman-teman? Kalau belum jelas, teman-teman boleh komen di bawah atau nanti boleh menambahkan di kolom komentar aja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, pada pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, sampai berusia titik-titik. Yang A 21 tahun, B 18 tahun, C 17 tahun, D 14 tahun, atau E 5 tahun. Jawabannya B ya teman-teman, 18 tahun. Oke, kita bahas sedikit juga tentang pasal ini. Pasal 131 poin 1 berbunyi tentang upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Di poin 2-nya di sini, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Jadi ini ya teman-teman jawabannya berada di pasal 131 Undang-Undang 36 tahun 2019 di kedua ya. Sekarang ada 3 poin di sini ya teman-teman. Poin yang ketiganya yaitu upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Nah, itu dia teman-teman isi dari pasal 131 di undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya.
Jadi jawabannya yaitu yang B tadi ya, berusia 18 tahun ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, tindakan keperawatan pada klien dengan nyeri luka operasi. Skala nyerinya 7 ya, teman-teman di sini adalah. Jadi kira-kira tindakan apa nih pada klien dengan skala nyeri 7? Yang pertama itu A, teknik relaksasi. B, posisi miring kiri dan kanan. C, pantau tanda-tanda vital. D, monitor perdarahan. Atau E, beri obat analgesik. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya ya? Jawabannya adalah E, teman-teman, beri obat analgesik. Oke, kita bahas sedikit ya tentang skala nyeri. Skala nyeri dibagi menjadi 4 grade ya teman-teman, kalau lihat dari numeric rate scale atau disingkat NRS. Di sini ada tabelnya dan ada skornya mulai dari 0 sampai 10. Mulai dari tidak nyeri dan sangat nyeri ya, nyeri berat lah ya. Oke, grade yang pertama itu adalah angka 0, berarti tidak nyeri. Yang kedua itu angka 1 sampai 3 menunjukkan nyeri ringan. Nyeri ringan itu biasanya bisa dilakukan teknik relaksasi untuk mengatasinya. Yang ketiga angka 4 sampai 6 termasuk dalam nyeri sedang ya teman-teman. Jadi teknik yang dilakukannya itu bisa dengan teknik relaksasi atau mulai kolaborasi untuk pemberian obat analgetik ya teman-teman. Yang keempat itu ada angka 7 sampai 10 merupakan kategori nyeri berat. Di sini kita langsung aja kolaborasi untuk pemberian analgetik. Gitu teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini sudah sesuai dengan yang teman-teman tahu atau menurut teman-teman kurang efektif atau ada cara lain? Teman-teman boleh komentar di bawah juga ya, atau boleh nambahin materi tentang ini juga ya. Oke, soal yang selanjutnya aja ya. Soal yang selanjutnya nomor 4, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau bisa dibilang visum et repertum psychiatrum. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh A, dokter spesialis forensik. B, dokter spesialis kesehatan jiwa. C, dokter spesialis forensik di hadapan polisi. D, dokter spesialis kedokteran jiwa di hadapan polisi. Atau E, dokter spesialis kedokteran jiwa bersama dokter spesialis forensik. Jawabannya adalah B ya teman-teman, dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke, kita bahas sedikit di sini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berada di pasal 150 ya teman-teman. Nah, di pasal 150 itu poin 1, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum psychiatricum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa ya teman-teman pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan poin 2-nya, penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. Jadi di pasal 150 ya yang menjelaskan tentang visum et repertum psychiatricum di poin 1 ya. Jadi jawabannya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa yang B ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang selanjutnya atau soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 5. Di sini pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan kewajiban imunisasi dasar bagi bayi ya teman-teman. Ini mungkin ada kurang ngetik nih, salah ngetik. Bagi bayi atau anak ya teman-teman untuk mencegah tertular penyakit TBC. Seorang anak harus diimunisasi Kayaknya teman-teman udah banyak tahu nih kalau soal yang ini ya, terutama teman-teman yang di puskesmas mungkin ya. Oke, yang A BCG, B DPT, C hepatitis B, D campak, atau E polio.
Jawabannya yang A ya teman-teman, BCG. Kita bahas sedikit ya. Vaksin yang wajib berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ya. Oke, yang pertama yaitu A, BCG. BCG berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis atau TBC yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak dan menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Usia diberikannya yaitu pada bayi 2 bulan. Yang kedua DPT, difteri, pertusis, tetanus. Vaksin HB, hepatitis B, dan vaksin HIB, Haemophilus influenza tipe B. Ini mampu mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, infeksi selaput atau infeksi selaput lendir hidung dan tenggorokan, pertusis batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Usia diberikannya pada saat bayi 2, 3, 4, dan 18 bulan. Lalu yang C, hepatitis B. Manfaatnya adalah untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi saat proses persalinan ya teman-teman. Paling lambat diberikan 12 jam setelah bayi lahir. Lalu yang selanjutnya di usia 3 sampai 6 bulan. Yang D, campak. Manfaat dari vaksin ini adalah mencegah penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru ya teman-teman, diare, dan bisa menyerang otak. Diberikannya pada usia bayi 9 bulan dan 24 bulan. Jika anak sudah mendapat vaksin MMR saat usia 15 bulan, maka vaksin campak yang kedua tidak perlu diberikan lagi ya teman-teman. Yang E, polio, dikenal dengan nama penyakit lumpuh layu ya teman-teman. Penyakit menular ini disebabkan oleh virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan dan dapat mengakibatkan kelumpuhan kaki, tangan, maupun lumpuhnya otot pernafasan yang menyebabkan kematian. Usia diberikannya yaitu pada usia bayi 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kemudian diberikan lagi pada saat anak berusia 18 bulan dan 5 tahun. Gitu teman-teman, kira-kira sudah jelas atau belum ya? Kalau teman-teman ingin bertanya mungkin boleh di kolom komentar, atau ingin menambahkan barangkali boleh di kolom komentar aja ya teman-teman. Ini juga saya menambahkan tabel wajib imunisasi mungkin ya pada 9 bulan pertama ya teman-teman. Di sini ditulis usianya dan jenis imunisasinya. Yang wajib itu ada hepatitis B, B0 ya, itu yang kurang dari 12 jam tadi ya, HB0 ya. Usia 1 bulan wajib BCG dan polio. Usia 2 bulan DPT hepatitis B, HIB 1, polio 2. 3 bulan DPT hepatitis B, HIB 2, polio 3. Yang keempat bulan DPT hepatitis B, HIB 3, polio 4, dan 9 bulan campak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi seperti ini. Kalau teman-teman ada contoh soal atau materi-materi yang ingin disampaikan, boleh DM aja ke kita di IG Papa Gaptek. Atau teman-teman boleh komentar di bawah aja, nanti kita bahas atau kita sharing bareng-bareng aja ya teman-teman. Terima kasih, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.